Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Krismanto Kusbiantoro, mohon maaf Pak, STMT, kemudian Ibu Tessa Eka Damayanti, SSN MSc, dan tentunya Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan sore ini. Selamat datang kembali dalam sesi ke-10 diskusi filsafat, budaya dan seni untuk cinta yang dipersembahkan oleh program studi seni rupa murni FSRD Universitas Kristen Maranatha. Pada sesi 10 ini Pak Kris akan membawakan materi beliau yang berjudul Heideggerian Love, Perspektif Fenomenologi Eksistensial tentang Cinta. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara untuk diskusi kita pada sore ini. Yang pertama ada doa pembuka, kemudian 2 pembacaan CV moderator, 3 pembacaan CV pemateri, 4 pemaparan materi, kemudian ada sesi tanya jawab dan diskusi, dan terakhir ada doa penutup serta sesi foto bersama. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu dalam doa agar seluruh rangkaian acara dapat senantiasa diberkati. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Adi untuk memimpin doa kami. Silahkan Pak. Selamat sore Bapak Ibu. Saya akan membantu pimpin doa dalam iman Kristiani. Untuk yang lain bisa mengikuti. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami datang kembali ke hadirat-Mu untuk dapat menghadiri acara forum diskusi filsafat ini. Berikanlah agar apa yang kami bicarakan, apa yang kami diskusikan dapat bermanfaat dan mengembangkan bagi pribadi kita dan pribadi orang-orang di sekitar kita. Berkatilah juga Pak Krismanto dan Pak Krismanto yang akan memberikan materinya. Berikanlah agar dapat berjalan lancar, berikanlah agar internet dapat berjalan dengan lancar, dan kiranya Engkau memberikan juga kelancaran pada Bu Tessa yang akan memoderasi acara ini. Kiranya Engkau memberkati seluruh rangkaian acara ini beserta panitia. Kami serahkan semuanya hanya dalam nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Silahkan kami kembalikan pada... Terima kasih. Ya, hatur nuhun Pak. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan CV dari moderator, yaitu Ibu Tessa. Sebelumnya saya mohon izin Bu untuk memperingkas CV-nya. Baiklah. Tessa Eka Darmayanti. Beliau adalah pengajar pada program studi Desain Interior di Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha Bandung. Pada permulaan mengajar, tahun 2009 hingga 2013, beliau menjadi asisten almarhum Profesor Primadi Tabrani. Beliau melatih cara mengajar secara kreatif dan memahami secara mendalam tentang proses kreatif dan bahasa visual. Selain mengajar, beliau juga aktif menulis berbagai artikel, khususnya yang berhubungan dengan desain dan budaya, pada berbagai jurnal ataupun seminar skala nasional maupun internasional. Pada tahun 2014, beliau pernah menjadi visiting researcher di Laboratorium Bantenologi di AIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, dan mendapatkan kesempatan menjadi co-writer sebuah buku yang berjudul Sejarah Bangunan Pendopo Gubernur Banten, kolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten. Baiklah, sekian CV dari moderator kita, Bu Tessa. Tanpa berlama-lama lagi, acara saya serahkan kepada moderator. Silahkan, Bu. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Kita hari ini tentang diskusi filsafat sesi 10 ya. Kita akan diskusi tentang fenomenologi cinta gitu. Sebetulnya sebelumnya saya tuh lebih banyak membaca tentang fenomenologi desain dan arsitektur gitu, tapi ditembak nih sama Pak Ismet untuk jadi moderator tentang fenomenologi cinta gitu. Tapi ini satu
satu tantangan menarik sih, karena cinta kan bagian dari hidup ya. Ini Pak Krismanto akan mulai memberikan pemaparannya tentang Heideggerian love gitu ya, perspektif fenomenologi eksistensial tentang cinta gitu. Yang kalau saya lihat sebetulnya yang Heidegger ini memang berhubungan sama diri manusia dan lingkungan sekitarnya gitu ya. Sekarang kita mungkin bisa mulai aja Pak Kris untuk apa sih fenomenologi tentang cinta dari latar belakang atau approach-nya Heidegger gitu. Silakan Pak Krismanto. Baik, terima kasih Tessa. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Senang bisa bertemu lagi di diskusi filsafat dan budaya tentang cinta. Ya, saya tidak menyiapkan PowerPoint, tapi saya akan coba menyajikan ini dengan whiteboard, ya. Jadi saya bayangkan saya sedang mengajar di ini aja di kelas. Gitu. Baik, Heideggerian love, perspektif fenomenologi tentang cinta. Gimana sih cinta itu bisa dipahami secara fenomenologis? Seperti kita ketahui bahwa fenomenologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang tampil pada kesadaran. Jadi fenomena itu yang nampak, yang tampil, yang muncul pada kesadaran. Jadi sebagai ilmu fenomenologi mengajak kita melihat cinta sebagai sebuah pengalaman prareflektif, ya. Pengalaman yang disebut pra-reflektif. Apa sih pengalaman pra-reflektif? Pengalaman pra-reflektif itu adalah pengalaman ketika belum ada pengetahuan atau values yang kita tambahkan kepada pengalaman itu. Jadi ini pengalaman yang spontan, yang muncul pertama kali. Spontan. Mungkin kata kunci yang paling pas adalah spontan, ya. Pengalaman yang spontan tampil pada kesadaran manusia. Itu yang kita tangkap, ya. Bagaimana cinta memberi dirinya sebagai cinta dengan berbagai cara. Bagaimana cinta hadir sebagai sebuah pengalaman sesaat ketika dia tampil pada kesadaran, sesaat ketika dia tampil pada kesadaran. Jadi detik itu juga muncul sebelum kita bahkan berpikir bahwa itu adalah cinta. Nah, pengalaman itu yang kita telusuri, ya. Nah, fenomenologi melihat pengalaman itu yang sebelum kita sadar bahwa itu cinta, kita sudah merasakannya, gitu ya. Dan bagaimana subjek dan objek itu berjumpa di sana dan ada proses memberi cinta dengan berbagai cara itu. Nah, fenomenologi cinta, kita akan bicara tentang itu. Ya. Singkatnya sebetulnya apa sih jatuh cinta? Gitu ya. Pertama kali secara sederhana pengalaman cinta dan lain sebagainya itu kan sebetulnya start overall semuanya dimulai dengan satu kata yang namanya jatuh cinta, gitu ya. Nah, ini yang kita akan bahas sebetulnya hari ini. Apa itu jatuh cinta? Ya. Dalam forum diskusi kita filsafat tentang cinta, filsafat sendiri asal katanya philos dan sophia, gitu ya. Cinta kebijaksanaan. Jadi kalau kita bicara filsafat, kita sebetulnya sudah bicara tentang cinta, ya. Dan sebagai ibu segala ilmu, studi filsafat berusaha untuk mengajak kita berkelana ke limit-limit atau ke batas-batas yang bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Filsafat selalu mengajak kita untuk berpikir terus sampai ke limit tertentu dan mencoba untuk mencari terobosan, gitu ya.
dari limit-limit yang kita jumpai itu sampai pada satu batas lain yang baru. Dan cinta kebijaksanaan selalu menuntut kita untuk menemukan kebijaksanaan yang baru. Dengan mempertanyakan yang ada sampai ke batas-batas akhirnya. Jadi diskusi filsafat tentang cinta adalah kita mau membawa cinta ini, kita diskusikan sampai ke batas-batas tertentu. Itu dengan mempertanyakan ini sebetulnya. Apa sih jatuh cinta? Kenapa orang jatuh cinta? Lalu kenapa Heidegger? Why Heidegger? Kenapa Heidegger? Ada banyak sekali fenomenolog yang lain, tapi kenapa Heidegger? Bukan karena Heidegger punya kisah cinta terlarang dengan Hannah Arendt gitu ya, bukan karena itu ya. Itu cinta guru sama muridnya gitu ya. Nah, kenapa Heidegger? Karena Heidegger dalam kajian fenomenologisnya, Heidegger memfokuskan pada realitas gabungan antara subjek dan objek yang melampaui kategori dualitas. Jadi nggak ada subjek murni, nggak ada objek murni. Heidegger start dari itu, dan fenomenologi Heidegger diarahkan pada dunia manusia, atau yang dia sebut sebagai Innerweltsein. Ini kata-kata kunci penting. Innerweltsein. Ada dalam dunia, gitu ya. Dalam bahasa Indonesianya ada dalam dunia. Ada dalam dunia. Dan kata lain yang juga sangat penting dalam fenomenologi Heidegger adalah Dasein. Bacanya Dasein, Dasein. Nah, Dasein itu manusia dalam konteks Heidegger ya. Tapi nanti saya akan jelaskan sendiri Dasein itu apa sih sebetulnya ya. Nah, Dasein itu bukan pengamat pasif yang ngambil jarak dengan dunia ketika dia berinteraksi dengan objek gitu ya. Tapi Dasein itu terlibat di dalamnya, dalam objek keseharian, dengan objek keseharian yang ada di sekelilingnya, dia terlibat sangat dalam. Sehingga ketika kita bicara tentang fenomenologi cinta, ya, untuk Dasein cinta itu ada di dalam dirinya. Ya. Cinta itu dia bawa sampai pada limit-limitnya. Ya. Dia membahas cinta, kita membawa cinta ini sampai ke limitnya, dan Heidegger adalah orang yang luar biasa. Fenomenologinya sejak Heidegger ada begitu banyak hal yang berbeda. Ya. Sejak pemikirannya Heidegger, dunia filsafat itu berbeda sekali gitu ya. Ada begitu banyak pemikiran-pemikiran lanjutan yang berkembang dari apa yang dibuat oleh Heidegger. Nah, bagaimana fenomenologi menjelaskan pengalaman jatuh cinta? Itu yang akan kita bahas. Dan bagaimana memahami pengalaman jatuh cinta dalam kacamata fenomenologi eksistensial Heidegger, ya, lewat satu buah puisi. Jadi Heidegger ada menulis satu buah puisi, dan saya akan bahas puisi itu pada kesempatan hari ini. Oke, kita start. Kita start dengan jatuh cinta. Kita start dengan jatuh cinta, ya. Kenapa sih jatuh cinta? Kenapa jatuh?
ketika kita bicara tentang orang mencintai itu kenapa jatuh gitu ya, atau fall in love. Ya. Kenapa sih? Kenapa? Kenapa nggak enak banget gitu ya? Jatuh dulu baru cinta. Gitu. Kayaknya sakit gitu ya. Au gitu ya. Kalau jatuh cinta tuh kayaknya sakit. Kenapa nggak bangun cinta? Kenapa fall in love? Kenapa nggak stand in love? Kayaknya lebih bagus ya stand in love gitu ya. Nah, apakah karena mungkin orang yang jatuh cinta itu suka tiba-tiba kehilangan kemampuan berpikirnya gitu ya. Jadi tiba-tiba tidak rasional, lalu kemudian tidak kehilangan akal sehatnya gitu. Apakah karena itu? Tapi sebetulnya jatuh cinta itu dikatakan jatuh cinta itu karena pengalaman cinta adalah pengalaman yang menguasai. Dalam bahasa Inggrisnya disebut overtake. Ya. Overtake seseorang. Ya. Jatuh cinta adalah pengalaman yang overtake seseorang, menguasai seseorang. Ya. Kalau kita mencoba melihat dari kisah mitologi Yunani tentang Eros atau seorang manusia setengah dewa gitu ya, Eros ini yang selalu bawa busur dan panah, atau yang kita selalu kenal dalam dalam budaya-budaya kontemporer kita selalu kenal itu sebagai Cupid ya, Cupid bawa panah busur dan anak panah, dan kalau yang kena panah sama dia itu langsung katanya jatuh cinta gitu ya. Nah, Eros ini memang dalam mitologi Yunani merupakan tokoh sentral yang membuat manusia itu jatuh cinta. Kehadiran Eros dengan anak panahnya dalam kehidupan manusia itulah yang membuat orang jatuh cinta. Jadi Eros harus memilih, dia pilih dulu orang mana yang dia cintai, dipanah ya, baru orang itu bisa jatuh cinta. Jadi kalau Eros tidak pilih, ya dia nggak akan jatuh cinta, gitu ya. Dalam kisah mitologi Yunani-nya seperti itu. Eros menguasai dan menimpa manusia, hadir dalam bentuk anak panah yang menembus tubuh dan jiwa, sehingga manusia nggak bisa, tidak kuasa menahan jatuh cinta. Ya, itu yang sebetulnya terjadi. Dan kenapa disebutnya fall ya, fall? Kenapa disebutnya jatuh gitu? Karena dalam kisahnya Eros ini harusnya memanah Psike. Psike ini wanita yang cantik. Nah, ibunya Eros, Afrodit, wanita dewi yang paling cantik di dalam mitologi Yunani, merasa tersaingi, jadi dia bilang, Eros, kamu harus panah si Psike itu supaya dia jatuh cinta sama orang yang jelek mukanya. Lalu kemudian Eros menguntit si Psike ini, tapi sebelum dia melepaskan anak panahnya, anak panah itu menggores dirinya dulu. Lalu kemudian dia panah si Psike itu, lalu kemudian akibatnya apa? Akibatnya Eros jatuh cinta sama Psike, gitu ya. Dan kisahnya Eros gagal melakukan tugasnya, jatuh dengan perangkapnya sendiri, ya makanya disebutnya fall, nggak pernah stand gitu ya, karena kegagalan Eros. Tapi ini kan mitologi ya, ini mitologi. Nah, Heidegger menulis satu buah surat tahun 1918. Surat itu ditujukan buat Hannah Arendt ya. Dia ditulisnya, dalam tulisannya dia menulis seperti ini. The you of
your loving soul overtook me. Nah, ya. The you of your loving soul overtook me. Kamu dengan jiwa yang penuh cintamu menguasai aku, gitu ya. Nah, Heidegger menulis pengalaman cinta ini sebagai pengalaman yang sudden, sangat mendadak, gitu ya. Overtook, menguasai, seperti disambar, gitu ya. Dalam penjelasannya, kata yang dipakai adalah being struck by, disambar. Jadi cinta itu menyambar, gitu ya. Cinta itu menyambar, tidak terhindari. Jadi pengalaman cinta ini adalah pengalaman yang tidak bisa dihindari. Pengalaman cinta, pengalaman yang seketika dalam bahasa Jermannya unmittelbar, ya. Pengalaman yang seketika, tiba-tiba hadir, gitu ya. Dan pengalaman yang tidak terjembatani, gitu ya. Broken loss. Ya. Tidak terjembatani, artinya tidak terjembatani itu begini. Kita nggak bisa lihat dari mana arahnya. Kalau kita lihat jembatan, kita bisa lihat arahnya, ya. Tapi ini tidak terjembatani, tiba-tiba datang dan tiba-tiba menyambar dia, gitu ya. Nah, hadirnya cinta itu nggak bisa kita lihat sebelumnya, nggak bisa kita prediksi sebelumnya, ya. Tidak bisa dihindari, sangat tiba-tiba, sama seperti peristiwa ketika orang jatuh tadi. Sama ketika orang jatuh. Jatuh itu tidak bisa jatuh direncanakan, ya. Jatuh itu tiba-tiba. Dan ketika orang sedang jatuh, dia nggak bisa direm, ya, nggak bisa direm, nggak bisa ditahan, nggak bisa dihindari. Nah, maka balik lagi ke satu kata, sehingga cinta itu hadir dengan spontan. Spontan, ya. Cinta itu hadir dengan spontan. Sejalan dengan apa yang disebut oleh, ya, tadi yang kita bahas tentang apa itu fenomenologi. Fenomenologi bicara tentang ilmu yang mempelajari tentang penampakan sesuatu secara spontan sebelum refleksi, ya, prareflektif, pengalaman prareflektif. Karena pengalaman-pengalaman ini menjadi wilayah kajian fenomenologi, pengalaman penampakan objek pada kesadaran yang spontan, bukan sebuah konstruksi kognitif tertentu, tapi sesuatu yang spontan muncul. Jadi contohnya adalah ketika kita ketemu satu benda, katakanlah ini meja, gitu ya. Kita ketemu dengan satu meja, kita nggak tahu itu meja. Kita berinteraksi dengan meja itu, ada pengalaman dengan meja itu, mulai menghayati benda itu, kita pakai meja itu, gitu ya, kita pakai benda itu. Nah, itu adalah pengalaman prareflektif tanpa kita tahu apa itu bendanya. Tapi ketika kita bilang bahwa oke, oh itu tuh namanya meja. Nah, itu udah bukan prareflektif lagi. Karena ketika kita mulai mendefinisikan benda itu meja, itu sudah ada kognisi, udah ada banyak hal yang kita tahu sebelumnya untuk berbicara bahwa itu adalah meja, gitu ya. Nah, oleh karena itu pengalaman spontan, pengalaman yang tampil pada kesadaran yang tidak pakai interpretasi. Tidak ada interpretasi, sebelum munculnya interpretasi, sebelum munculnya presuposisi, ya, itulah pengalaman-pengalaman spontan yang ditangkap oleh fenomenologi.
Bagaimana dengan Heidegger ya, titik berangkat fenomenologinya Heidegger. Titik berangkat fenomenologi Heidegger adalah Dasein. Ya, Dasein. Ya. Dasein itu apa sih? Ya. Dasein itu apa? Dasein itu adalah kata bentukan Heidegger. Ini nggak ada terjemahannya sebetulnya ya. Dalam bahasa Inggris itu nggak bisa diterjemahkan secara pas gitu ya. Dasein itu artinya kalau boleh diterjemahkan adalah ada di sana. Ada di sana. Ya, gitu. Itu Dasein. Ini merepresentasikan manusia. Heidegger nggak mau pakai kata manusia. Kenapa Heidegger nggak mau pakai kata manusia? Karena manusia udah terlalu ini ya, apa? Udah terlalu berkonotasi subjek gitu ya manusia itu. Dan manusia itu udah memuat banyak hal. Kalau kita bicara manusia, kita selalu referensi kita adalah oke, dia makhluk sosial, dia makhluk biologis, dia personal, dia Homo sapiens gitu ya secara biologis dan lain sebagainya. Dan selalu berkonotasinya subjek gitu ya. Udah terlalu banyak muatannya kalau kita bicara tentang manusia. Jadi Heidegger nggak mau bicara manusia, tapi dia bicara Dasein. Dasein itu manusia. Ya. Artinya ada di sana. Ada di sana. Itu artinya tidak ada di sini atau tidak ada di sono. Gitu ya. Dia ada di sana. Dan cuma di sana. Dia adalah sebuah eksistensi unik, otentik, dan spesifik yang tidak tergantikan. Dasein adalah unik, spesifik, dan tidak tergantikan. Contoh aja. Kalau kita bicara tentang Adi, gitu ya, yang tadi ada Mas Adi di sini. Subjek itu atau orang itu, pribadi itu kita sebut, oh ini Adi. Kita selalu punya pikiran gitu ya, kalau Adi itu berarti manusia, dia mungkin sama. Selalu ada upaya untuk mengkategorisasi Adi ini sebagai bagian dari kategori manusia, sama seperti Joko, sama seperti Tono, sama seperti Tini gitu ya. Adi itu langsung digeneralisasi sebagai manusia, sama seperti pribadi-pribadi yang lain. Tapi kalau Dasein itu enggak seperti itu. Dasein itu cuma satu, tidak tergantikan. Gitu. Dia ada di sana, enggak ada di tempat lain. Gitu. Ya, Dasein itu seperti itu. Dasein bukan sebuah eksemplar dari spesies Homo sapiens, bukan. Ya. Dia pribadi yang unik, hadir di waktu itu, hadir di sana, ya, dan kehadirannya itu terlempar begitu saja. Nah, itulah yang disebut kata lain yang dalam fenomenologi Heidegger disebut faktisitas. Faktisitas. Gimana sih Dasein itu bisa ada di sana? Terlempar begitu saja. Dia terjadi begitu saja. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi religius agak sulit gitu ya. Kenapa? Karena selalu dari sudut agama manapun kita akan bicara bahwa manusia itu adalah ciptaan. Nah, Heidegger nggak mau terima itu, ya. Makanya dalam beberapa buku yang saya baca, mereka percaya bahwa Heidegger itu mungkin ateis gitu ya. Tapi anyway, saya nggak tahu benar atau enggak ateis. Nanti mungkin Romo Fabi bisa lebih tahu soal itu. Tapi yang pasti Dasein itu hadir di sana, terlempar begitu saja, ya. Muncul begitu saja. Ya.
Dia nggak diciptakan, dia bukan pribadi yang diciptakan. Dan ketika dia terlempar ada di dunia, gitu ya, in the world same tadi, maka dia bingung, dia nggak tahu mau kemana. Dia nggak tahu mau kemana, dia nggak tahu datang dari mana. Maka pada Dasein muncul angst, ya, angst, bahasa dalam istilahnya Heidegger, angst. Apa itu angst? Kecemasan. Ada kecemasan. Kecemasan itu muncul dalam kehidupan manusia. Ketika dia ada di dunia, dia nggak tahu kemana, dia nggak tahu dari mana, dia nggak tahu mau kemana, muncullah kecemasan. Ya. Kecemasan, dan kecemasan ini sesuatu yang primordial. Ya. Primordial. Kecemasan primordial. Ya. Jadi di dalam diri manusia itu ada kecemasan. Kecemasan tentang hidupnya akan gimana. Ya. Kita minggu depan hidup kita seperti apa kita nggak tahu. Minggu depan kita masih punya job, kita masih punya makanan atau enggak kita nggak tahu, gitu ya. Dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Dan kecemasan ini menjadi sesuatu yang hadir di dalam setiap kehidupan manusia. Rasanya hampir semua manusia pernah mengalami apa yang namanya cemas, ya. Termasuk dalam hal cinta. Dalam hal cinta, cemas. Ya. Orang yang jatuh cinta itu juga mengalami kecemasan. Kecemasannya pertama apa? Kecemasan takut cintanya ditolak, gitu ya. Atau yang disebut sebagai bertepuk sebelah tangan, gitu ya. Aduh, saya cinta banget sama dia, tapi dia cinta nggak ya sama saya? Nah, itu cemas tuh, ya. Terus pada saat anak muda tuh kalau menyatakan cinta tuh namanya nembak, gitu ya. Menyatakan cinta tuh nembak. Udah nembak dia belum, gitu ya. Tapi kok nembak, gitu ya. Coba bayangkan kalau ngajak jadian aja nembak, kalau ngajak putus apa, ngebom gitu. Aneh gitu bahasanya, ya. Ngajak jadian tuh nembak gitu. Nah, pada saat mau nembak itu, waduh, ya, kalang kabut ya, deg-degan gitu kan, keringat dingin gitu, dan pengalamannya kacau gitu ya. Ada kecemasan di sana yang sangat primordial sebetulnya ini. Dan takut ketika dia menyatakan cinta dan menjalin hubungan cinta dengan seseorang, dia juga takut. Saya buat dia bahagia atau enggak sih? Nah, kecemasan itu. Dan ada begitu banyak takut-takut lainnya. Nah, yang jatuh cinta takut, ya cemas gitu ya. Nah, yang nggak jatuh cinta atau yang stay jomblo, cemas juga nggak? Cemas, ya. Yang stay jomblo juga ternyata cemas juga. Apalagi yang udah usia 35 gitu ya, perempuan usia 35 belum punya, masih jomblo aja, waduh cemasnya luar biasa ya. Cemas juga. Cemas. Jadi ini ada selalu kecemasan itu di dalam kehidupan manusia. Ya. Jadi kecemasan ini adalah kondisi primordial dalam konteks ada dalam dunia atau dalam konteks in the world same tadi. Nah, lalu kemudian Heidegger menulis sebuah gagasan poetik. Sampai pada puisinya Heidegger. Saya nggak mau baca bahasa Jermannya karena takut salah gitu ya, bahasa Jermannya. Tapi saya coba baca bahasa Inggrisnya. Nggak usah dicatat. Saya akan sharingkan nanti materi saya ini, tulisan saya ini dalam bentuk PDF ke kolom chat ya. Dalam bahasa Inggrisnya disebut begini. The light and sound, the world is there in promises. Who names the bride? Who knows and looks into love? How love endures. The flash of a full bloom
incorporated to growth, which is blossom remains consecrated, unperishing years, making the court seagulls the lightning. Ketika jatuh cinta adalah sebuah pengalaman jatuh yang seketika tidak terhindarkan oleh manusia, ya, dan sebuah rekayasa ilahi, gitu ya. Karena tadi itu si Eros Manah tadi, gitu ya. Maka manusia tidak berkuasa untuk names the bride, atau manusia nggak berkuasa untuk memilih kepada siapa dia akan jatuh cinta. Manusia tidak berkuasa untuk menentukan who knows and looks into love, how love endures. Ya, manusia tidak berkuasa menentukan siapa yang mencintainya dan siapa yang mencari cintanya. Ya. Semua itu tergantung pada si Eros, ya, tergantung pada misteri ilahi, gitu ya. Tergantung pada rekayasa ilahi. Si Eros yang guard the lightning dan menjaga kilat anak panahnya, gitu ya. Itu semua sangat misteri. Jadi ketika cinta itu hadir, manusia nggak bisa memilih. Manusia jatuh, betul-betul jatuh karena betul-betul seperti menjadi jatuh di dalam tirani, gitu ya, tiraninya cinta. Dan ada pertanyaan di dalam puisinya Heidegger, dikatakan how love endures, how love endures. Love endures itu bagaimana cinta bertahan, gitu ya, bagaimana cinta itu punya daya tahan. Mengindikasikan bahwa dari cara love endures itulah kita sampai pada pertanyaan siapa yang yang patut dicintai itu bisa ditentukan. Jadi gini, siapa sih yang layak saya cintai? Siapa yang paling punya endurance cinta yang paling besar? Itu yang paling patut dicintai. Gitu. Ya. Kepada siapa saya harus berikan cinta saya, atau siapa sih yang patut dicintai? Adalah mereka yang endures, ya, yang punya endurance, yang punya daya tahan cinta. Dan daya tahan ini menjadi sesuatu yang esensial, ya, penting. Endurance ini berarti adanya ketergantungan atau keterbatasan keintiman ketika diperhadapkan pada waktu. Kalau kita bicara tentang sesuatu yang endurance, artinya daya tahan cinta ini sangat terbatas dibandingkan dengan waktu. Karena dia ada dalam rentang waktu, gitu ya. Keintiman cinta pada akhirnya tunduk pada waktu. Ya. Cinta itu terbatas dan bukan tanpa batas waktu. Cinta itu ada waktunya, gitu ya, ada waktunya. Dan ini juga berarti jatuh cinta, being in love, ada pada suatu waktu tertentu. Sama seperti ada dalam dunia, ya. Ada dalam dunia di tempat dan waktu tertentu. Sama seperti apa yang dikonsepkan Heidegger tentang hadirnya Dasein, ya, inner world sign tadi. Tapi jangan terjebak, kita nggak boleh juga terjebak pada waktu dan tempat partikular. Ya. Kalau kita bicara pada waktu, kita bicara kesementaraan being in love, kesementaraan jatuh cinta yang hadir di waktu yang lalu dan waktu yang akan datang. Artinya apa? Artinya gini, kalau kita mencintai seseorang, kalau kita jatuh cinta sama seseorang, artinya kita mencintai dia, baik masa lalunya maupun masa depannya. Gitu. Jadi waktu itu ada rentangnya, betul, ada terbatas waktunya, tapi
ketika kita mencintai seseorang, kita mencintai bukan pada saat ini aja, tapi dia pada saat yang lalu dan dia pada saat yang akan datang tetap juga kita cintai. Dan ini surat juga yang dia tulis pada Hannah Arendt. Jadi memang Heidegger ini punya murid namanya Hannah Arendt, dan ya Hannah Arendt ini memang cem-cemannya gitu ya, cem-cemannya Heidegger, dan dia menulis sebuah persamaan cinta. Ya. In der Liebe sein, in die against the existence, the grand sign. Dalam bahasa Indonesia, mencintai adalah mencintai sama dengan didesak pada keberadaan yang paling pas. Ya. Mencintai itu artinya didesak pada keberadaan yang paling pas. Dipaksa untuk masuk dalam keadaan, ya, keberadaan yang paling pas. Sehingga ketika orang jatuh cinta, dia ada dengan sempurna. Karena dia berelasi dengan Dasein yang lain. Ya. Dasein ketemu dengan Dasein yang lain, dia berinteraksi, berelasi, dan itulah membuat dia ada secara utuh, secara sempurna. Dan inilah yang disebut Heidegger sebagai Sorge. Ya, nah, Sorge. Ini satu terminologi yang juga diungkapkan oleh Heidegger, Sorge atau care, ya, sering diterjemahkan sebagai care atau kepedulian, gitu ya, kasih, kepedulian, ya. Sehingga Dasein itu dan Sorge ini menjadi sesuatu yang esensial untuk Dasein. Dasein itu mustahil tanpa kehadiran Sorge. Dan Sorge merujuk pada makna eksistensial dari keseluruhan keintiman yang komprehensif. Ya, jadi Sorge ini adalah keintiman yang komprehensif, ya, yang membuat Dasein itu menjadi utuh, menjadi sempurna. Jadi singkatnya, sebetulnya cinta membuat orang pada keutuhan pribadinya ketika dia ada dalam dunia. Ya, itu pandangan Heidegger tentang apa itu jatuh cinta. Ya. Sebagai penutup, ya, saya coba merangkumnya. Jatuh cinta adalah peristiwa eksistensial yang penting bagi manusia. Karena manusia jatuh cinta, dia utuh menjadi manusia. Orang nggak bisa menolak jatuh cinta. Sama seperti dia tidak bisa menolak eksistensi dirinya. Meski jatuh cinta sering membuat orang menjadi irasional, jadi bodoh gitu ya. Tapi jatuh cinta membuat dia ada dalam dunia. Jatuh cinta membuat hidupnya lebih bermakna, gitu ya. Meski cinta belum tentu berbalas, bahkan banyak yang hanya bertepuk sebelah tangan, tapi cinta menghadirkan kehidupan. Cinta menghadirkan kehidupan. Orang hidup karena cinta, orang melakukan sesuatu karena cinta. Cinta seperti baterai energizer yang jadi bahan bakar yang kuat yang nggak ada matinya. Cinta jadi generator untuk seseorang melakukan sesuatu yang nggak masuk akal untuk orang lain. Cinta, ya, yang membuat itu semua bisa terjadi. Ya. Jadi begitu pentingnya cinta, sehingga ketika cinta tidak berbalas, ya, kan ada lagu tuh ya, aku tanpa dia butiran debu, gitu ya. Kalau menurut saya nggak benar gitu ya, aku tanpa dia butiran debu. Menurut saya aku tanpa dia cari yang baru, gitu ya. Harusnya begitu, jangan jadi butiran debu, ya. Karena apa? Karena manusia butuh cinta. Manusia perlu cinta, manusia itu yang membuat manusia itu hidup, ada. Ya.
Dan izinkan saya mengutip satu saja ayat dari Bible tentang cinta. Di Roma 5 ayat 8 berbunyi seperti ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus sudah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Adalah cinta yang membuat Kristus mati untuk manusia ketika kita belum pilih Dia. Ketika kita belum kenal Dia siapa, Dia sudah mati untuk kita. Seolah-olah ini adalah pay in advance, ya, sebuah tindakan irasional, mengorbankan nyawa tanpa ada kepastian bahwa cinta ini akan berbalas. Tapi untuk itulah Kristus itu ada. Dan keberadaannya menjadi penuh dan utuh karena cinta. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan untuk diskusi, silakan. Oke. Sorry, ini saya ganti source. Ya, ada yang mau bertanya? Hari ini kayaknya romantis banget ya, Pak Kris. Ya, saya aja kalau gitu ya pengen bertanya. Sekedar memulai supaya memancing Dr. Ismet juga bertanya gitu loh ya. tidak menulis. Wah, ini suaranya feedback nih. Suaranya feedback nih. Punya Ibu Tessa di mute dulu sebentar. Ya, saya tertarik dengan pertama pernyataan yang terakhir tadi dihubungkan dengan kitab suci ya. Itu jadi ada insight untuk saya menarik dan menyangatkan saya untuk bertanya tentang ini. Sebegitu kuatnya cinta bagi Heidegger ya. Bahkan melampaui panca indera ya. Orang bisa melihat itu bukan oleh panca indera dalam artian secara indrawi, tetapi oleh cinta gitu. Cinta itu bisa membuat orang melihat sesuatu. Itu satu. Berarti sebegitu kuatnya kata cinta begitu ya. Tapi serentak pernyataan dari Heidegger yang sangat terkenal adalah sein zum Tode ya. Ada untuk mati gitu kan. Sehingga ini menjadi menarik, saya membandingkan dengan beberapa pembicara sebelumnya tentang bicara mengenai eros kan, eros dan thanatos gitu ya. Itu pembicara Bapak siapa yang psikolog itu. Nah ini berarti bagaimana Heidegger itu menempatkan begitu kuatnya eros, tapi juga begitu kuatnya thanatos. Itu bahwa ada untuk mati. Bahwa kematian itu tuh amat menentukan diri saya, siapakah gerangan saya ini gitu ya. Mengapa saya hidup, kemana saya akan mengarah ya dalam artian secara prognostif ke sana itu tuh karena ada kondisi thanatos ya kalau dalam bahasa psikologi itu, karena sein zum Tode itu. Nah, yang menarik adalah ketika dikutip kitab suci tadi ya, ini karena saya pastor jadi instingnya kuat ke situ ya. Yaitu cinta, Yesus cinta ya, bahkan Allah orang Katolik tuh di Kristen tuh diartikan sebagai cinta, tapi juga tadi dikatakan mati ya gitu. Jadi seakan-akan dalam diri Yesus itu seperti mau memblend eros dan thanatos itu serentak begitu ya. Jadi cinta tadi sebagai dasar ada Dasein itu, dan juga sein zum Tode itu menjadi blend. Nah, ingin mendengar pendapat ini karena ini agak alkitabiah tetapi menarik gitu karena difilosofikan lah begitu. Mangga Pak Kus. Terima kasih Master Fabi. Jadi memang sein zum Tode itu
merujuk pada Dasein tadi ya. Dasein itu manusia, Dasein itu kan nggak tahu dia asalnya dari mana dan dia akan pergi kemana. Satu hal yang dia tahu pasti adalah mati. Dan mati ini nggak bisa diwakilkan. Nggak ada yang mau mewakili mati gitu kan. Ya, dan nggak bisa diwakilkan juga. Mati itu sangat personal, sangat pribadi. Sehingga ketika tadi yang saya bicara tentang Dasein sebagai sesuatu yang unik, spesifik, dan sangat partikular gitu ya, nggak bisa diwakilkan, dan si Dasein ini pada saat akhirnya akan mati. Itu yang nggak bisa dihindari, itu nggak bisa diwakilkan oleh siapapun. Dia sangat personal dan sangat unik. Nah, kalau ditarik ke kisah Yesus, bagaimana Yesus mati sebelum dia mati pada saat kita masih berdosa. Dia menggantikan kita mati pada saat kita masih berdosa. Gitu. Dorongannya apa? Dorongannya cinta. Ya. Sehingga cinta dalam iman Kristiani gitu, itu energi besar yang ada, yang membuat Yesus ada. Dia ada karena cinta. Kalau nggak cinta nggak akan ada di sini, ngapain gitu? Ngapain? Dan cintanya itu pol gitu ya, pol. Sehingga tidak ada satupun yang manusia bisa lakukan untuk membuat dia tambah cinta. Nggak bisa. Karena saking polnya udah nggak bisa ditambah lagi. Saking polnya nggak bisa ditambah lagi ataupun nggak bisa dikurangi. Nggak ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mengurangi cintanya dia. Kenapa? Karena tadi pada saat kita belum pilih dia pun dia udah mati buat kita. Nah, sehingga ini ya, menurut saya dia tidak melihat kematian itu sebagai sebuah sesuatu yang buruk gitu ya, tapi dia melihat kematian itu sebagai sebuah sarana untuk mengungkapkan cinta. Gitu. Begitu, Pastor, mungkin. Oke, baik, makasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ini menarik sih sebenarnya. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Saya sudah memberikan tulisan saya di kolom chat. Bagi yang mau membaca lebih detail, silakan. Boleh di-download. Saya boleh nanya nggak ya? Sebenarnya saya panitia sih, tapi karena Romo Fabi, jadi saya terpancing juga untuk bertanya gitu. Ya, makasih Ibu Moderator. Ya, Pak Kris, mungkin saya sedikit mengaitkannya dengan Heidegger tadi ya, tapi di benak saya itu ada pertanyaan kuat ya. Pertama sebenarnya tentang orang yang tiba-tiba jatuh cinta aja gitu, melihat seseorang gitu tanpa sebab. Tadi sebenarnya Pak Kris sudah mendeskripsikannya ya. Tapi ada orang yang gini Pak Kris, yang dia tidak punya perasaan sedikit bersalah pun gitu ya, atau menyesal, atau berdosa gitu, ketika dia membunuh orang, ya. Membantai bahkan. Ya kita lihat komunitas atau golongan orang-orang seperti ISIS gitu ya, di sebuah komunitas yang mereka mengaku berlatar agama bahkan gitu. Nah ini sebenarnya apa yang terjadi gitu, atau fenomena apa ini yang terjadi gitu? Apakah si Heidegger ini pernah membahas tentang wilayah itu gitu, bahwa ada jenis jenis personal bahkan komunal yang bisa tidak, di mata saya, tidak memiliki rasa cinta sedikit pun gitu,
sehingga dia membantai atau membunuh tanpa perasaan bersalah gitu. Sebenarnya itu fenomena apa tuh Pak Kris? Wah, ya terima kasih. Susah ini ya. Ya saya juga mikir dulu mau nanya-nanya itu saking susahnya. Karena jujur aja saya belum nemu sih yang ditulis Heidegger secara khusus tentang itu ya. Saya nggak nemu, mungkin memang bacanya kurang. Dan memang baca Heidegger itu gimana ya, Pastor? Baru baca 2 halaman, 2 lembar aja 4 halaman udah pengen banting bukunya gitu. Kesel banget gitu. Heidegger tuh bikin kesel gitu ya, karena susah sekali untuk mengikuti cara dia berpikir gitu. Ya, selalu kita menangkapnya sepotong-sepotong dan berusaha untuk mencoba mengerti. Dan setiap kali kita baca selalu dapat yang baru gitu. Dan itu yang terjadi dengan Heidegger. Nah, cuma kalau ini pandangan saya, ini pendapat saya. Sebenarnya orang-orang para katakanlah teroris gitu ya. Teroris bisa berani membunuh orang dan lain sebagainya. Itu kalau dicari-cari alasannya cinta juga loh. Alasannya cinta juga. Ya. Hanya nggak tepat aja. Cinta itu bisa membuat orang melakukan hal-hal yang nggak masuk akal, termasuk membunuh orang lain gitu. Begitu. Kita banyaklah lihat kasus yang bagaimana karena cemburu orang bisa bunuh orang lain, tega bunuh orang lain karena cemburu gitu. Karena cinta sebetulnya. Jadi bukannya orang itu nggak punya cinta, Pak, menurut saya. Tapi justru karena cintanya begitu besar yang membuat dia matanya gelap gitu. Yang membuat dia jadi bodoh tadi, Pak. Kehilangan rasionalitasnya gitu. Begitu, Pak. Ya, ini sekedar diskusi saja. Saya terus saja ngobrol-ngobrol aja ya nih dengan Dr. Ize ini. Pertanyaan tadi ada yang menarik, yaitu teroris ya membunuh orang lain ya. Heidegger juga dicurigai bahwa dia pro-Nazi ya. Betul. Ya. Nah, pro-Nazi ini kan mengandaikan sebenarnya kurang lebih sama lah dengan teroris lah ya. Artinya membunuh, membantai orang tanpa cinta tadilah begitu ya. Artinya melihat manusia seperti apa, binatang pun tidak mungkin gitu ya, enggak. Dia bukan apa-apa, bukan siapa-siapa begitu ya. Sehingga barangkali secara personal spirit Heidegger yang Nazi itu gitu ya, menjadi pertanyaan besar bagi kita tentang tadi konsep cinta ya, oleh Pak Kris sudah dijelaskan tadi ya. Kalau misalnya being yang sejati, being yang utuh itu adalah relasional ya, mid sign gitu kan ya, being with gitu toh. Mid sign itu tuh menentukan bahwa saya ini utuh sejati, manusia sejati. Kalau misalnya being with itu tuh tadi ditunjukkan dengan cinta misalnya ya, bahwa cinta itu kan dianggap paling being with tadi ya, ada koneksi, ada perhatian, ketergantungan dengan yang lain itu sangat kuat ya karena dengan cinta itu gitu. Nah, sekarang berarti kebalikannya. Kok sekarang dia tadi berpikirnya kayak Nazi begitu, dan mungkin kok teroris melakukan seperti itu, bisa jadi mau mengatakan mungkin maut itu tuh, membunuh atau maut itu gitu ya, kematian itu sama loh dengan cinta. Saya kalau di sini ada dokter ya, saya yang Benny nggak ada ya. Yang harus ditanyakan begini menariknya. Mengapa orang yang bunuh diri ya, yang diperiksa oleh polisi pertama-tama adalah celana dalamnya? Apakah ada spermanya atau tidak? Itu menarik. Orang yang suicide itu diperiksa pertama-tamanya itu ada spermanya tidak. Kalau itu laki-laki ya.
Dan kalau misalnya ada spermanya berarti orangnya bunuh diri. Nah, bunuh diri itu begitu ya. Suicide itu, maut itu ada hubungannya dengan seks, seksualitas ya, libido itu, dan ada hubungannya dengan cinta itu gitu loh. Jadi sebenarnya secara fisikal pun engage ya, maut dan cinta itu tuh dua hal yang merupakan satu kesatuan gitu ya. Kalau tadi disebutkan kitab suci tadi ya, kan sama bahwa cintanya Isa, Yesus itu ya menebus, ya mati gitu, harus mati gitu. Cinta itu adalah mati gitu kan. Jadi memang suatu hal yang katakan saja sama hal ya. Teroris yang memakai rompi bunuh diri, apa tujuan utamanya? Dia berada di surga kan? Nah, berada di surga kan kondisi kalau bahasa Dante itu kan bertemunya dengan Beatrice ya, dengan beatific vision ya, dengan si cantik, si jelita yang saya cintai gitu kan. Itu Dante Alighieri ya. Jadi surga itu gambarannya bertemu dengan si jelita itu gitu. Maka kalau saya bunuh diri dengan bom itu, saya mati dan juga orang lain mati, itu sebenarnya kita ini akan serentak berada di dalam kalau itu inferno, di bawahnya ya ini pada paradiso, paradise, surga. Itu sastra ya yang mengatakan gitu. Gitu Kang Ize. Iya, sangat mengerti Romo. Iya, betul. Oke. Apa? Ya, Pak Kris ini ada yang bertanya Nuhun, lagi. Romo. Sami-sami. Pak Kris, nuhun. Ya. Ini ada yang bertanya lagi nih. Fenomenologi tentang cinta ini menarik. Ini apakah aspek cinta dan benci ini memiliki kolerasi yang kuat dengan semua proses menjadi adanya manusia itu sendiri gitu. Jadi gimana nih Pak Kris? Tadi sebenarnya ada hubungannya juga ya yang tadi sudah dipaparkan ya gitu. Jadi ada kolerasinya enggak gitu antara cinta, benci menjadi adanya manusia. Ya, terima kasih Pak Abe buat pertanyaannya. Tadi Heidegger tuh menyampaikan tentang sorge, ya, sorge. Sorge itu care, peduli, gitu ya. Dan Dasein itu menjadi mustahil tanpa sorge. Itu kata Heidegger. Dasein itu menjadi mustahil tanpa sorge. Jadi memang pada akhirnya Dasein ada dalam dunia itu sangat tergantung pada sorge, gitu ya, sangat dipengaruhi oleh sorge. Adalah sorge. Jadi ini dua hal yang berhubungan, yang satu membuat yang lain ada, dan keberadaannya itu untuk menjadi yang lain lagi, gitu. Yang sorge yang lain, gitu ya. Sorge ada, kemudian Dasein hadir, gitu ya. Karena sorge ada Dasein, dan Dasein itu untuk sorge yang lain, gitu. Jadi menurut saya sangat kuat ya, karena sorge bicara kepedulian. Cinta kan nggak bisa, cinta tuh selalu butuh, dalam tanda petik, butuh objek ya. Kan nggak bisa kata, misalnya kalimat begini, saya mencintai apa gitu kan, selalu butuh objek. It takes two to love gitu ya. Butuh dua untuk cinta gitu. Nggak bisa satu. Jadi selalu cinta itu selalu butuh objek ya. Dan Dasein itu cinta butuh Dasein yang lain gitu. Nah, ketika Dasein dan Dasein ini berinteraksi, pengalaman-pengalamannya ya, saling menghayati, dan nah itulah interaksi itulah sorge gitu ya, dan menghasilkan Dasein. Jadi kalau menurut saya sangat kuat.
tanpa Sorge nggak ada lagi Dasein gitu ya. Jadi ada dalam dunia itu selalu berhubungan antara cinta dan benci pun harus ada objeknya ya. Nggak bisa benci, saya benci. Ya benci apa gitu? Butuh objek kan? Benci itu butuh objek juga gitu. Nah, jadi oleh karena itu menurut saya sangat kuat korelasinya ya antara cinta, benci dan ada dalam dunia. Ya, mudah-mudahan menjawab Pak. Iya. Mungkin ini kali ya menjadi tadi itu apa? Menjadi adanya manusia itu sendiri karena yang tadi Sorge dan Dasein itu berhubungan, berarti manusia itu tercipta kalau adanya kepedulian ya Pak Kris ya. Gitu. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Vera. Ini Pak Kris kayak ini nih, konsultan cinta. Sore Pak, ciri-ciri orang yang suka sama kita itu gimana katanya ya? Orang yang setia itu seperti apa? Mungkin dari sisi agak berat, dari sisi fenomenologinya gimana tuh cara identifikasinya? Ya kalau kita lihat dari sisi fenomenologi kan apa yang tampak ya, apa yang muncul gitu ya, apa yang tampil ke permukaan dan harus prareflektif ya. Pengalamannya itu harus prareflektif. Kalau pengalaman yang sudah refleksi, udah banyak terkontaminasi oleh kognisi gitu ya, itu udah nggak pure lagi gitu. Jadi kalau kita lihat ini cowok ganteng deketin gitu kan, tiba-tiba nge-WA, tiba-tiba ngajak hangout malam minggu gitu kan. Terus kita lihat, wah tangkringannya BMW, gitu ya. Terus ngajakinnya kemana gitu kan, ke tempat yang mahal. Wah ini kayaknya dia cinta deh sama saya. Tapi ketika yang datangnya udah naik Gojek gitu kan, datangnya naik Gojek, terus ngajak pergi makannya di nasi timbel di pinggir jalan gitu kan. Nah langsung berpikir bahwa wah iya mah kayaknya mah dia nggak yakin nih saya cinta sama dia. Nah orang tuh kadang-kadang suka terkontaminasi gitu ya dengan apa yang tampil dengan pikiran-pikiran kita gitu ya. Nah fenomenologi berusaha untuk membuang semua presuposisi. Fenomenologi berusaha untuk membuang semua muatan-muatan yang nggak seharusnya ada di sana. Tapi menangkap pengalaman sebagai sesuatu yang murni, muncul ketika dia muncul pertama. Gitu. Ya, mudah-mudahan tambah pusing sih. Kalau tambah pusing artinya Anda mulai mengerti. Gitu. Romo harus nambahin kayaknya. Mudah-mudahan ini ya, tadi yang Vera mudah-mudahan mengerti dan ini. Jadi kesetiaan juga bisa dinilai dari pengalaman itu ya Pak ya, benar nggak? Ya. Itu tadi kan ditanya yang setia itu kayak apa gitu. Ya dari pengalaman itu bisa dinilainya ya. Jadi begini Bu, ini saya mau bantu Vera ini ya, untuk Vera. Ini Heideggerian ya Pak Kris ya. Jadi Pak Kris sudah menerangkan tadi soal apa namanya panah eros tadi ya. Mau sebut reflektif atau itu tanpa kita inginkan maka kita fall down ya, jatuh, begitu jatuh cinta. Itu kan berarti sebenarnya namanya untuk mengetahui apakah dia cinta pada saya itu tidak, itu first sight itu loh. Pandangan pertama itu ya, cinta pandangan pertama itu yang paling murni. Itu tuh entah dia itu gembel, entah dia itu orang kaya, itu kelas pinter nggak pinter atau apa, tidak ada gitu ya. Karenanya mengapa Heidegger dengan siapa ceweknya tuh, Mas Kris sangat ingat tadi. Hannah Arendt itu ya umur 18 tahun dan dia umur 35 tahun ya. Itu pun diandaikan dia mencintainya tadi first sight itu gitu. Tetapi yang dicurigai Arendt itu pasti nggak jatuh cinta. Karena apa?
dia tuh mengagumi intelektualnya. Jadi yang disebut dengan intellectual intercourse, ya, bukan seksual intercourse. Nah, itu intellectual intercourse. Jadi sebenarnya yang dia jatuhi cinta itu oleh Arendt kepada Heidegger adalah kebrightannya, kehebatan pemikiran dari Heidegger gitu ya. Sedangkan Heidegger jatuh cinta kepada Arendt itu tadi first sight. Jadi wah ini luar biasa wanita itu, walaupun dia punya istri juga ya. Jadi mungkin first sight-nya mesti first, second, third, fourth, bisa berapa banyak gitu. Tapi bukan maksimal, pada satu orang, tapi berbagai-bagai orang gitu. Maksimal gitu, 4 Romo. Maksimal 4. Mangga. Oke, berarti benar-benar ini nih, cinta itu kalau saya bisa simpulin ini ya Pak Kris, beyond fisik atau form ya, karena sudah melibatkan pengalaman gitu kan. Betul. Gitu, oke. Setuju tadi kata Pastor Fabi, mungkin first sight itu ya. Jadi love at the first sight itu jadi penting ya, karena pengalamannya sudah pasti pra-reflektif itu. Nah, ketika udah bergaul, udah lihat tangkringannya, udah lihat segala macam gitu ya. Nah, itu udah nggak murni lagi. Itu udah banyak sekali muatannya. Gitu. Sudah ada interpretasi ya. Betul. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Guy. Pak Kris, gimana fenomenologi cinta dalam Heidegger, Being and Time dapat dijelaskan dalam saat terjadinya? Apakah eros sebagai awalnya? Ya, sebetulnya Heidegger tidak menulis soal eros ya di Being and Time ya. Jadi Being and Time lebih mendeskripsikan tentang apa itu ada, gitu. Apa itu ada di dalam dunia, apa itu design. Tidak bicara spesifik tentang eros ya. Dan memang dalam Being and Time itu dia fokus pada bagaimana manusia itu ada dan bagaimana manusia terlempar ke dalam dunia untuk ada. Faktisitas tadi, ya, faktisitas terlempar tiba-tiba ada di situ. Dan pada saat itu Heidegger nggak mau bicara tentang dewa ya, karena itu kan ya berseberangan sekali. Jadi buat Heidegger manusia itu ada begitu aja ada. Dia nggak mau dulu bicara tentang dewa. Jadi urusan dewa, urusan Tuhan, urusan itu ditangguhkan sama dia. Kalau pinjem bahasanya Husserl tuh di epoche, ya, di bracket dulu, dikurung dulu di sana, nggak boleh dibicarakan dulu. Tapi dia fokus hanya pada ada dalam dunia. Nah, dari mana kalau gitu Heidegger bicara tentang eros? Lebih banyak di dalam surat-suratnya, Pak. Jadi ada surat-surat, ya inilah surat cintanya Heidegger dengan Hannah Arendt itu ya, yang ya saya juga bingung gitu ya, orang ini kalau ilmuwan filsuf tuh kalau nulis surat cinta aja penuh dengan ini ya, penuh dengan konsep-konsep luar biasa gitu. Saya dulu nulis surat cinta nggak ada tuh yang pakai gitu-gitu ya, yang 3 hari 3 malam dibaca nggak sampai nggak ngerti gitu ya, nggak ada dulu. Pokoknya yang enak dibaca aja gitu. Kayaknya Heidegger nih begitu sangat memang jenius luar biasa. Dan ungkapan-ungkapan bicara tentang eros, bicara tentang cinta, ya, itu lebih banyak di dalam surat-suratnya beliau, bukan di tulisan di Being and Time. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Pak Guy. Bagaimana? Ya. Ada mau ditanggapi lagi? Ya, saya penasaran karena Being and Time di Heidegger itu sebetulnya di dalam menjadi ada dan kaitannya dengan waktu, walaupun Heidegger di dalam surat-suratnya kepada Hannah Arendt tentang cinta dirinya
pengalaman cintanya, lalu muncullah pertanyaan saya tadi, pengalaman membaca Being and Time, karena mengada sendiri kan seperti suatu, ini pemikiran saya, seperti cinta itu ada dan tiada, ia tidak dapat diraba gitu, terus tiba-tibanya itu menjadinya itu dalam waktu. Nah, tadi saya bertanya kalau mungkin itu difikirkan oleh pengalaman mencinta itu sendiri terkait dengan eros yang dialami oleh Heidegger. Itu yang saya pikir. Bagaimana menurut Pak Kris? Atau ya, itu pemikiran saya. Ya. Ya. Dalam salah satu ini tulisan dari, ini yang saya baca di salah satu tulisan sejarahnya tentang Heidegger, istrinya Heidegger yang menulis gitu ya. Ketika dia diwawancarai, dia bilang Hannah Arendt itu disebut sebagai cinta kehidupannya gitu. Cinta kehidupannya Heidegger. Justru istrinya yang ngomong, bukan Heideggernya. Ketika Heidegger sudah tua gitu, dia dan istrinya tinggal di satu, ya mereka mengasingkan diri karena memang pada saat itu Nazi, ya Jerman kalah perang, lalu kemudian pamornya Nazi itu turun, Heidegger pensiun dari University of Freiburg, dia tadinya rektor di situ, lalu kemudian dia keluar karena Nazinya turun, dia juga mengasingkan diri tinggal di pegunungan sama istrinya. Dan di saat-saat itu ketika istrinya ditanya, ya Hannah Arendt itu cinta kehidupannya si Heidegger, cinta dalam hidupnya. Jadi bahkan jadi seolah-olah istrinya tuh bilang bahwa saya tuh bukan saya tuh bukan cinta kehidupannya walaupun dia tinggal sama saya gitu. Jadi Hannah Arendt sebetulnya yang merupakan cinta kehidupan, yang menjadi spirit hidupnya, yang membuat dia terus berpikir, membuat dia terus berkarya, yang membuat dia terus ada gitu ya. Itu Pak. Itu yang saya tangkap dari membaca sejarahnya si Heidegger. Ya. Oke. Terima kasih Pak Kris. Oke. Ada lagi pertanyaan kah? Oh, belum ada lagi. So, Pak Kris, ada yang mau ditambahkan lagi? Atau ada yang mau menanggapi? Atau ada yang masih penasaran lebih dalam lagi tentang filsafat cinta ini? Berarti perasaan jatuh cinta tuh kondisi primordial ya Pak Kris ya? Ya, jatuh cinta itu ya, kecemasan itu primordial dan orang cemas juga ya kalau nggak jatuh cinta gitu ya. Ya. Apalagi yang udah umurnya 35 belum. Kalau jatuh cinta terus gimana Pak Kris? Cemas juga kayaknya. Kayak saya tuh, Romo. Itu dia bukan cuma dirinya cemas, tapi bikin cemas orang lain juga. Iya. Website-nya tuh terus-terusan gitu ya, Romo ya. Tiap yang baru. Sama kelakuan. Tabiat itu mah tabiat. Tapi kan berarti terjadi ya di manusia. Bukan primordial, tabiat.
Biar saya berarti. Oke, dari saya mungkin itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Saya bukan fenomenolog gitu ya. Saya hanya orang yang kebetulan suka dengan fenomenologi. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berguna. Terima kasih. Terima kasih Pak Kris. Oke, terima kasih Pak Krismanto atas pemaparannya tentang Heideggerian ya, tentang cinta menurut dari sudut pandang Heidegger. Kalau saya bisa, saya mencoba ini sebenarnya tadi agak-agak rooming juga saya. Ini apa ya yang dibahas gitu. ada lapisan-lapisan yang saya kurang ngerti gitu. Tapi makin ke sini dibantu sama pertanyaan-pertanyaan itu bisa membuka sudut pandang cinta lebih dalam lagi ya. Jadi yang tadi saya pengen ada yang menarik juga tadi, Sorge itu melengkapi Dasein ya Pak Kris, dan Dasein nggak bisa berdiri sendiri karena harus ada care ya. Sorge itu tadi care atau kepedulian gitu. Terus karena cinta itu bagian dari manusia, itu jadi kalau saya tadi ambil kesimpulannya, ini tuh seperti sebuah konsep kebersamaan mungkin ya gitu antara Sorge dan Dasein gitu, dan kebersamaan itu bukan melekat pada diri manusia tapi mengikuti manusia tersebut ya. Cinta itu mengikuti manusia itu. Terus ada lagi, kalau cinta itu tadi ada berdasarkan dari pertanyaan itu, cinta itu beyond form, beyond fisik, karena ada pra-reflektif tadi ya, pengalaman pertama gitu, pandangan pertama, nggak boleh ada interpretasi dulu gitu ya Pak Kris ya. Gitu. Jadi kalau udah ada interpretasi itu udah nggak murni, udah nggak pure lagi gitu ya. Jadi beyond fisik atau form itu adalah cinta. Gitu. Oke, itu kesimpulan dari menurut saya ya, pandangan saya dan yang saya mengerti dari pembicaraan ini itu dari pertemuan diskusi filsafat tentang Heideggerian love ini ya, perspektif tentang fenomenologi. Oke, kalau gitu saya kembalikan ke MC ya. Oke, sebelum menutup perjumpaan kita pada sesi ke-10 diskusi, mari kita panjatkan kembali doa penutup. Doa akan kembali dipimpin oleh Pak Adi. Waktu dan tempat saya persilahkan kembali kepada Pak Adi. Selamat sore. Sebelum meninggalkan ruang rapat, ruang forum, mari kita doa. Akan saya pimpin dengan iman Kristiani, untuk yang lain bisa mengikuti. Ya Tuhan, ucap syukur kepadamu atas berkat rahmat yang Kau berikan kami di sepanjang sesi dari awal hingga akhir ini, hingga akhir penghujung ini. Berikanlah agar apa yang kami dengarkan, apa yang kami resapi, dan apa yang kami dipaparkan oleh Pak Krismanto dapat berguna bagi kami dan kehidupan kami. Berikanlah agar cinta-cinta kami, baik untuk pribadi diri sendiri, orang lain, keluarga kami, dan untuk Tuhan maupun di sekeliling kita, semuanya dapat harmonis dan selaras mengikuti kehidupan ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan meninggalkan acara ini. Berikanlah agar kami dapat selalu membawa berkat dan sukacita bagi banyak orang di sekitar kami pula. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih hatur nuhun Pak Adi. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasi dalam sesi ke-10 diskusi ini. Tak lupa terima kasih hatur nuhun kepada Pak Kris yang sudah menyuguhkan materi yang sangat luar biasa sekali, sangat menambah wawasan.
Juga terima kasih untuk Bu Tessa yang sudah memoderatori diskusi kita pada sore ini. Saya Sophia Himatul Alia, mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih, selalu jaga kesehatan, dan sampai jumpa lagi pada sesi selanjutnya, sesi ke-11. Selamat berakhir pekan, atur nuhun semuanya.